Biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wafat 35 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Aish bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawi al-Qurasyi. Pada masa jahiliyah ia dipanggil dengan Abu Amr dan pada masa Islam nama julukannya kunyah adalah Abu Abdillah. Dan juga ia digelari dengan sebutan Zunnuraini, dikarenakan beliau menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kaltsum. Ibunya bernama Arwa, bin Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams yang kemudian menganut Islam yang baik dan teguh. Keutamaannya Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah, seraya berkata, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di mana paha beliau terbuka, maka Abu Bakar meminta izin kepada beliau untuk menutupinya dan beliau mengizinkannya, lalu paha beliau tetap dalam keadaan semula terbuka. Kemudian Umar minta izin untuk menutupinya dan beliau mengizinkannya, lalu paha beliau tetap dalam keadaan semula terbuka ketika Utsman meminta izin kepada beliau, maka beliau melepaskan pakaiannya untuk menutupi paha terbuka. Ketika mereka telah pergi, maka Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar telah meminta izin kepadamu untuk menutupinya dan engkau mengizinkan keduanya, tetapi engkau tetap berada dalam keadaan semula membiarkan pahamu terbuka sedangkan ketika Utsman meminta izin kepadamu, maka engkau melepaskan pakaianmu, dipakai untuk menutupinya." Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak merasa malu dari seseorang yang malaikat saja merasa malu kepadanya?" Ibnu Asakir dan yang lainnya menjelaskan dalam kitab Fadha'il Ash-Shohabah, bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Utsman, maka beliau menjawab, Utsman itu seorang yang memiliki kedudukan yang terhormat yang dipanggil dengan Zunnuraini, di mana Rasulullah menikahkannya dengan kedua putrinya. Perjalanan hidupnya yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah umat Islam adalah beliau membukukan Al-Quran dalam satu versi bacaan dan membuat beberapa salinannya yang dikirim ke beberapa negeri-negeri Islam. Serta memerintahkan umat Islam agar berpatokan kepadanya dan memusnahkan mushaf yang dianggap bertentangan dengan salinan tersebut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui tindakan beliau ini umat Islam dapat memelihara keotentikan Al-Quran sampai sekarang ini. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dari Yunus bahwa ketika Al-Hasan ditanya tentang orang yang beristirahat pada waktu tengah hari di masjid, maka ia menjawab, "Aku melihat Utsman bin Affan beristirahat di masjid, padahal beliau sebagai khalifah, dan ketika ia berdiri nampak sekali bekas kerikil pada bagian rusuknya, sehingga kami berkata, ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin." Diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitabnya, Hulyah al-Auliyah, dari Ibnu Sirin bahwa ketika Utsman terbunuh, maka istri beliau berkata, mereka telah tega membunuhnya, padahal mereka telah menghidupkan seluruh malam dengan Al-Quran. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, seraya ia berkata dengan firman Allah, "Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakaulah yang dapat menerima pelajaran." Surah Az-Zumar nomor 39 ayat 9. Yang dimaksud adalah Utsman bin Affan. Wafatnya ia wafat pada tahun 35 Hijriah pada pertengahan Tasyrik tanggal 12 Zulhijjah, dalam usia 80 tahun lebih, dibunuh oleh kaum pemberontak Khawarij. Referensi diringkas dari biografi Utsman bin Affan dalam kitab Al-Ilmu wa Al-Ulama karya Abu Bakar Al-Jazairi. Penerbit Daar Al-Kutub As-Salafiyah. Kairo. Ditulis tanggal 5 Rabiul Awal di Madinah Al-Nabawiyah. Sazas